Imam Dasuki secara jelas menyebut bahwa nur Muhammad, ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah aslul wujud. Itu adalah asal muasal alam semesta, makhluk pertama. Saya ulangi, gak banyak muslim yang sadar sama yang beginian. Nabi Muhammad itu bukan cuma jasadnya yang kita lihat, yang bisa kita akui. Beliau itu juga punya sisi ruhaniyah, dan ruhnya Nabi Muhammad itulah makhluk, saya ulangi, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu itu ada. Aslul wujud. Bukan saya yang bilang, Pak. Ulama ahli akidah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa nur Muhammad, rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Oh enggak Ustaz, ada hadis yang bilang awal ma khalaqallah al-qalam, Allah ma khalaqallah al-ma, al-arsh dan lain-lain. Ada riwayat-riwayat bilang begitu, Pak. Aywana, ya, ada riwayat-riwayat begitu. Awal ma khalaqallah, yang pertama kali Allah ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan setelah nur Muhammad, namanya awaliyah idhofiyah. Awaliyah hakikiyah, yang pertama beneran pertama, bukan semua itu. Yang pertama beneran pertama itu adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu tidak mengalami kematian. Catat baik-baik. Ruh itu tidak mengalami kematian setelah Rasulullah meninggal, atau sebelum beliau meninggal, beliau dipilih mau al-baqa fid dunya, kekal di dunia. Sekarang kan ada nabi-nabi yang dikekalkan, diantaranya Nabi Khidir menurut riwayat sebagian ulama, sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa alaihissalam diangkat dan masih hidup. Nabi Muhammad pernah ditawari itu, Pak, sebelum meninggal itu, mau bertahan lama di dunia atau al-intiqal ila rafiqil a'la, atau kembali pulang kepada rafiq. Subhanallah, itu Allah menyebut rafiq, ar-rafiq al-a'la. Bapak tahu artinya rafiq, Pak? Rafiq itu artinya teman, sahabat dekat. Al-a'la, yang maha tinggi. Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan kekasihnya ini dengan ungkapan seperti itu. Rafiq itu artinya sahabat yang sedemikian erat. Al-a'la, yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dekat dengannya secara kedudukan, bukan dekat secara hissi, secara indrawi, secara kedudukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanamkan kita kepada anak-anak kita, afdalul khalqi alal itlaq, sebaik-baiknya makhluk, sayyidul anbiya, imamnya para nabi, awal ma khalaqallah, yang pertama kali Allah ciptakan. Itu akidah, bukan akidah ngarang-ngarang, Pak. Itu saya bertahun-tahun di Al-Azhar, ulama pada bilang begitu, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai sekarang namanya ruh itu tidak mengalami kematian. Yang mengalami kematian, yang terbaring jasadnya di Madinah, itu jasadnya beliau yang mulia. Ruhnya senantiasa menyertai umatnya. Makanya ulama ngasih saran, kalau susah, kalau hidup susah, hidup pahit, banyak utang, di antara nasihat para ulama apa, Pak? Coba tanya sama mereka. Banyak-banyak bacain sholawat ya. Buat apa itu, Pak, bacain sholawat itu? Buat apa itu bacain salawat itu? Nabi itu masih ada menyertai kita dengan ruhnya. Bapak kalau seandainya sekarang datang, soalnya suka bilang begini, Pak, itu musyrik katanya kalau misalnya begitu tuh, datang ke Nabi, ke Allah aja langsung. Suka ada kan, Pak, orang-orang punya pahaman kayak gitu tuh, gak usah lewat Nabi katanya, langsung aja ke Allah. Padahal di alam akhirat nanti akan ada masa manusia itu meminta pertolongan kepada para nabi. Minta kepada Nabi Adam, minta kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, gak ada yang bisa nolong. Kenapa gak langsung ke Allah aja? Kenapa harus keliling lewat nabi-nabi dulu? Tuh, bantahan bagi orang-orang yang suka bilang kalau kita mendekatkan orang kepada Nabi bisa menjatuhkan pada kemusyrikan. Di alam akhirat nanti orang berbondong-bondong minta tolong sama Nabi, kenapa gak sama Allah aja langsung? Sesederhana itu kan? Kita minta tolong sama Nabi, Pak, itu gak musyrik.
Minta tolong yang hakiki mah sama Allah, iya sama Allah, melalui perantara Nabi. Saya punya bapak, punya ibu, punya masalah, datang ke rumah, Pak, Bu, tolong saya ya, saya kelilit hutang, tolong minta pinjaman 5 juta. Musyrik nggak kira-kira kalau saya minta tolong sama bapak saya? Saya minta tolong sama bapak saya, minta tolong sama ibu saya, dan saya yakin yang ngasih pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik atau tidak? Kenapa kalau kita datang ke Nabi Muhammad dengan memperbanyak baca sholawat, seolah-olah ada kekhawatiran jatuh kepada kesyirikan? Umatnya Nabi Muhammad itu dijaga dari kesyirikan. Saya belajar akidah hampir 9 tahun di Al-Azhar, belum pernah nemu kelompok Islam yang menuhankan Nabi Muhammad, itu belum pernah, Pak. Kelompok Islam yang sesat, ada sebagian sekte Syiah yang sesat menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang menuhankan Bahaullah, yang sekarang ada agama baru namanya Bahaiyah. Ada yang menuhankan Hakim bi Amrillah, pemerintah salah seorang raja di Mesir dulu, ada Al-Hakim bin Amrillah, sekte ekstrim dari kalangan Syiah. Tapi yang menuhankan Nabi Muhammad ini kagak ada, Pak. Mau dicari di kitab manapun nggak ada. Saya nggak pernah menemukan sekte Islam, kelompok Islam menuhankan Nabi Muhammad, itu nggak ada. Dan memang Rasulullah sendiri yang bilang, inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku ini gak khawatir kalian musyrik setelahku. Rasulullah gak khawatir kita musyrik. Yang beliau khawatirkan adalah adunya antanafasu fiha, dunia dan engkau saling berlomba-lomba, bersengketa, saling sikut memperebutkan dunia itu. Yang Rasulullah takutkan itu bukan kemusyrikan dari kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini penting supaya kita sadar bahwa, wabil khusus Bapak Ibu sekalian di daerah Pisangan ini yang masing ngaji ilmu tauhid bersama Romo Kiai Ashmawi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, kalau 3 hal ini berkumpul, terhimpun dalam diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Kalau selama ini kita beragama seolah-olah nggak punya rasa, beragama terasa kering, beragama terasa tidak punya makna, merasa agama itu nggak ada gunanya dalam hidup, koreksi 3 hal ini. Kemungkinan besar kita nggak memiliki 3 hal ini. Ini kunci kalau orang pengen mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan beragama, walaupun amal solehnya sedikit. 3 hal ini. 1, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya, tuh Pak, Allah dan Rasul disandingin, Pak. Musyrik apa enggak itu? Allah dan Rasul disandingin. Allah dan Rasul lebih dicintai, lebih dicintai Rasul itu ketimbang selainnya. Jadi kalau kita pengen beragama dengan rasa, mendapatkan manisnya iman, belajarlah menanamkan perasaan bahwa yang paling layak dicintai dan didahulukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Semua selain Rasulullah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinomor 2kan, dinomor 3kan. Yang layak didahulu kalau kita pengen merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang karena Allah, bukan karena pengen dapat duitnya, bukan karena pengen dapat jabatan dari dia, bukan karena pengen dapat keuntungan pribadi, bukan karena apa-apa. Cinta karena Allah. Bapak yang satu majelis di tempat ini yang merekatkan kita semua apa coba Pak? Kalau bukan karena cinta karena Allah. Uang, karena uang kita berkumpul di sini, bukan. Apa karena apa? Ada kepentingan politik? Saya sebagai ustadz ada kepentingan politik datang ke sini? Gak ada Pak. Gak ada kepentingan politik, gak ada kepentingan duniawi, gak ada urusan apapun. Yang menyatukan kita semua dari pojok ke pojok hanyalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kita semua berharap mendapatkan syafaatnya kelak. Yang ketiga nih Pak, yang paling penting, yang ketiga yang paling penting supaya kita sadar bahwa belajar akidah itu penting. Nah, yang ketiga ini nih, kata Nabi sekali lagi, 3 hal ini kalau terhimpun dalam diri seseorang, dia pasti merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang selain, mendahulukan cinta Allah kepada Rasulnya ketimbang selain keduanya, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufur kama wa ayyakrah ayyauda fil kufur kama yakrah ayyukdhafa finnar. Benci apa? Benci dari kembali pada kekufuran, benci terjatuh pada kekufuran, sebagaimana bencinya orang terjatuh ke dalam neraka. Gak ada orang yang mau dibakar di neraka itu, gak ada. Semua orang tidak ada yang mau terjatuh ke dalam neraka. Kata Nabi apa? Kalau pengen manisnya iman, gimana caranya hati kita ini tidak mau dan betul-betul membenci kekufuran sebagaimana kita benci dengan api neraka. Kita nggak mau, nggak rela, nggak ikhlas gitu. Pertanyaannya, bisa nggak orang punya perasaan begitu kalau nggak punya dasar-dasar keyakinan yang mantap? Kalau nggak belajar akidah, dia tahu nggak kekufuran itu apa? Tahu nggak iman itu apa? Tahu nggak pengertian wajib, mungkin, mustahil itu apa? Kalau nggak belajar akidah, bisa nggak membedakan ini iman, ini kufur? Bagaimana mungkin orang membenci kekufuran kalau nggak paham kekufuran itu apa, iman itu apa? Gunanya belajar ilmu tauhid di pisangan itu supaya kita punya hati dengan iman yang mantap. Kalau iman sudah tertanam secara mantap, maka kita tidak akan rela diri kita jatuh dalam kekufuran. Sampai orang merasakan itu tuh, bahwa dia mantap dengan imannya, tidak mau menyentuh apapun yang menjatuhkan pada kekufuran, sebagaimana dia nggak mau jatuh ke dalam api neraka, kemudian mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang segala sesuatu selain keduanya, dan mencintai manusia karena Allah. Yakin janji Nabi Pak, orang akan mendapatkan manisnya iman. Level iman kita naik, iman kita akan lebih mantap. Kalau sebaliknya, Allah dilupakan, Nabi diabaikan, mencintai manusia karena kepentingan, dan tidak bisa membedakan mana kekufuran, mana keimanan. Dan sekarang kita hidup pada zaman kekufuran itu udah menyebar di mana-mana, di media sosial itu. Orang-orang yang tidak bertuhan, tidak beragama sekarang Pak yang tampil di media sosial. Yang menjadi korbannya siapa? Bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji tauhid setiap minggu, bukan. Anak-anak kita Pak, anak-anak muda itu yang jadi korbannya. Padahal tanpa adanya iman, amal soleh sekalipun bisa berujung dengan kesia-siaan. Bapak ibu semuanya, kita semua berasal dari latar yang berbeda-beda. Saya orang Sunda, bapak orang Jakarta, mungkin ada orang dari belahan mana saya nggak tahu. Tidak ada yang bisa mengumpulkan kita dari jauh ini. Saya datang dari Rajeg, perjalanan dari Rajeg ke sini sekitar 2 jam. Cuman ada jadwal di Bintaro, sekarang balik lagi ke Bintaro, besoknya lagi ke Bekasi dan seterusnya. Tidak ada yang memotivasi kita begituan kecuali karena kita ingin berkhidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini Pak, mari sama-sama saya mengajak diri saya, mengajak bapak-bapak semuanya, mari kita belajar menanamkan rasa itu. Rasa selalu ingin berkhidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kelak kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berharap kita bisa melihat wajahnya yang mulia sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ceramah saya nggak lucu, emang saya bukan penceramah Pak. Bapak salah ngundang saya. Kalau Bapak menunjukkan, saya kadang-kadang suka kasihan sama jemaah yang dengar ceramah saya itu. Datar aja begitu si Ustadz mah, nggak ada lawakan-lawakannya sama sekali. Tapi ya begitulah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mempertebal keimanan kita semua.
Mari kita sama-sama doa Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mengampuni semua dosa-dosa kita, menjaga guru-guru kita, mengumpulkan kita bersama kekasih yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira dhunubana wa tukaffir sayyiatina wa an tahfadz masyayikhana wa an tubarika fi a'marina wa fi amwalina wa fi arzaqina ya rabbal alamin. Allahumma kama da'unaka li anfusina nad'uka li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.